Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita ke isim yang dirofakkan yang ketiga, yaitu kana wa akhwatuha. Isim kana dan saudari-saudarinya. Ya, jadi ada istilah isim kana dan saudari-saudarinya. Bahasa sederhananya, dan ini berasal daripada mubtada plus khobar. Kita kasih contoh misalnya. Ada Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun isim fi'il huruf isim. Ya, marifat nakirah marifat. Marifat diwal jumlah sebagai mubtada. Mubtada itu rafa, tanda rafanya dhammah. Qaimun kedudukan sebagai apa? Khobar. Mufrad gairu mufrad. Khobar mufrad. Udah mutobaqoh ndak? Udah. Sama-sama muzakkar, sama-sama mufrad. Ini artinya Zaid itu berdiri. Zaid itu berdiri. Nah, sekarang masuk kana. Kana masuk kepada mubtada dan khobar. Gimana hukumnya? Kana Zaidun qaiman. Yang asalnya Zaidun ini adalah mubtada, berubah kedudukannya sebagai isim kana. Kemudian yang asalnya khobar berubah menjadi khobar kana. Dan yang berubah itu khobar kana. Yang asalnya baris rofa, dhammah, dia menjadi baris atas. Ya, tapi karena kita bahas isim-isim yang dirofakkan, berarti kita bahas tentang kana. Ya, begitulah. Ya, kalau masuk kana, makanya dia merusak baris mubtada dan khobar. Apa definisinya? Jadi, wa huwa kullu mubtada'in tudkhalu alaihi kana au ihda akhawatiha. Wasmu kana yakunu daiman marfu'an. Ya. Jadi, isim kana adalah setiap mubtada. Nah, yang dimasuki kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Dan isim kana itu dibarisdapankan selama-lamanya. Sama seperti yang tadi. Ya, misal contohnya. Zaidun kana Zaidun qaiman. Zaidun ini sebagai isim kana. Qaiman sebagai khobar kana. Ini itu asalnya adalah Zaidun qaimun, seperti contoh yang sebelumnya. Ini mubtada, ini khobar. Masuk kana menjadi kana Zaidun qaiman. Yang asalnya mubtada berubah menjadi isim kana. Yang asalnya khobar berubah jadi khobar kana. Dan isim kana itu baris dapan selama-lamanya. Inilah yang akan kita bahas. Karena dia termasuk isim yang dirofakkan. Lah Ustaz, kenapa kok dia bisa merubah baris hukum mubtada dan khobar? Karena dia beramal. Apa amalan kana di sana? Jadi amalan kana dan saudari-saudarinya. Apa amalan kana? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Ya, membaris dapankan isim dan membaris ataskan khobar. Ini kan? Mana isimnya? Kana. Mana khobarnya? Qaiman. Dia membaris dapankan isim dan membaris ataskan khobar. Itulah amalan daripada kana dan saudari-saudarinya. Ya, berdasarkan apa ketentuan ini? Berdasarkan alfiyah, dalilnya bait ke-143 yang mengatakan tarfa'u kanal mubtadasman wal khobar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Tarfa'u kanal mubtadasman wal khobar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Ini dalil tentang amalan kana dan saudarinya. Terus Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui saudari-saudari kana? Sekarang kita akan bahas, yaitu saudari-saudari kana dan fungsinya masing-masing. Dan ini harus dihafal. Ya, harus banget dihafal. Mana dia saudari-saudarinya? Ada 13. Yang pertama kana. Nah, semuanya yang berbaris yang berwarna ini fungsinya sama. Ingat, fungsi sama amalan itu berbeda. Kalau amalan kana dan saudari-saudarinya sama, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar.
Sekarang fungsinya beda-beda. Ya, pertama kana, amsa, adha, asbaha, zolla, bata. Yang 6 ini fungsinya litaukid. Apa maksudnya litaukid? Menunjukkan waktu. Kana menunjukkan waktu telah, amsa menunjukkan waktu sore, adha menunjukkan waktu duha, asbaha menunjukkan waktu pagi, zola menunjukkan waktu siang, bata menunjukkan waktu malam. Sehingga kalau ada contoh misalnya, contohnya mengatakan kana Zaidun iman. Oh, berarti bisa kita pahami bahwa Zaid itu telah berdiri. Di sini diartikan telah karena pakai kana. Zaidun jadi isim kana, iman jadi khobar kana. Begitu juga misal ada contoh amsa. Amsa Zaidun iman. Nah, Zaidun sebagai apa di sini? Jadi isim amsa. Jangan kita bilang kana, karena di sini amsa yang dipakai. Iman jadi apa? Khobar amsa. Apa artinya ini? Zaid itu berdiri tapi pakai amsa. Berarti berdirinya kapan? Waktu sore. Zaid itu berdiri pada waktu sore. Atau kita tidak perlu mengartikan begitu, tapi kita sudah paham, sudah tahu berarti berdirinya Zaid itu waktu sore. Kenapa? Karena dia menggunakan amsa. Begitu juga ketika pakai adha menunjukkan waktu duha, asbaha menunjukkan waktu pagi, zola menunjukkan waktu siang, bata menunjukkan waktu malam. Misal, bata Zaidun iman. Zaid berdiri pada waktu malam dan seterusnya. Ini saudari kana yang pertama ada 6. Fungsinya sama yaitu litaukid menunjukkan waktu. Selanjutnya ada soro. Selanjutnya yang ke-7. Ada soro. Fungsi soro itu littahawul. Littahawul itu diartikan menjadi. Misal contoh. Soro Zaidun jalisan. Zaidun sebagai isim soro. Jalisan sebagai khobar soro. Apa artinya? Zaid itu menjadi orang duduk. Pokoknya di sini diartikan menjadi. Zaid itu menjadi orang yang duduk. Ini soro. Kemudian selanjutnya yang ke-8, laisa. Laisa itu lin nafi. Artinya tidak. Atau bukan. Dia ini meniadakan. Misal kita kasih contoh. Ya, mana contohnya? Laisa Zaidun solihan. Zaidun jadi isim laisa. Solihan jadi khobar laisa. Apa artinya laisa Zaidun solihan? Zaid itu bukan orang alim, atau Zaid itu tidak alim. Begitu. Ini kalau laisa. Kemudian yang ke-9 mazala, yang ke-10 mafatia, yang ke-11 mabariha, yang ke-12 mamfakka. Ini fungsinya lil istimror. Apa itu lil istimror? Itu diartikan senantiasa atau selalu. Diartikan senantiasa atau selalu. Mana contohnya? Misal, mazala Zaidun solihan. Zaid itu senantiasa orang soleh. Atau Zaid itu selalu dia seorang soleh. Zaidun jadi apa? Isim mazala. Solihan jadi apa? Khobar mazala. Begitu. Begitu juga ketika contoh mafatia, mabariha sama mamfakka sama. Yang terakhir yang ke-13 madama.
Ya, madama ini libayani muddatin. Ya, diartikan terus-menerus. Ya, diartikan terus-menerus. Madama Zaidun iman. Zaid itu terus-menerus berdiri, begitu. Zaidun jadi isim madama, kemudian iman jadi khobar madama. Karena di sini pakai madama dan khusus pembahasan madama ini ada pembahasan tersendiri dan cukup panjang. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar di sini, nanti ketika kita sudah bahas di praktik baru akan kita perinci pembahasan tentang madama. Nah, inilah saudari-saudari karena ada 13. Jadi kalau ada 13 ini masuk kepada mubtada dan khobar, dia itu tarfaul isma wa tansibul khobar, membaris depankan isim dan membaris ataskan khobar. Mana dalilnya Ustaz? Ada enggak dalilnya? Ada. Bait Alfiyah pada bait ke-144 yang mengatakan kakana zollabata adha asbaha amsa wa soro laisa zalabariha. Kakana zollabata adha asbaha amsa wa soro laisa zalabariha. Ini dalil tentang saudari-saudari kana. Oke, selanjutnya kita lanjut. Bagaimana sih Ustaz kaidah isim dan khobar kana? Gimana cara kita menentukannya nanti di kitab? Oke, secara garis besar, 1. Isim kana harus berbentuk ma'rifat. Karena kan asalnya isim kana itu adalah mubtada. Asal isim kana itu kan adalah mubtada. Mubtada itu harus ma'rifat. Begitu juga isim kana dia harus ma'rifat. 2. Khobar kana berbentuk nakiroh, bisa nakiroh, atau berbentuk idofat, atau berbentuk jumlah, atau berbentuk sibhul jumlah. Ingat, jumlah ini ada 2. Fi'liyah sama ismiyah. Begitu juga sibhul jumlah ada 2. Ya, jar, majrur, sama zorob, mazrub. Ingat, harus ingat bab khobar. Ya, jangan sampai dilupa. Mana contohnya? Contoh yang pertama, ya, yang bentuknya marifat. Ya, mana contohnya? Kanal kitabu nafi'an. Nah, kitabu ini kan sebagai isim kana. Nafi'an ini sebagai khobar kana. Khobarnya berbentuk nakirah. Selanjutnya, mana yang idofat? Kana Muhammadun Rasulallahi. Ingat, Muhammadun sebagai isim kana, dia itu rofa. Rasula ini sebagai khobar kana, makanya dia baris atas. Karena ini idofat, setelahnya wajib baris bawah sebagai mudhofun ilaih. Muhammad itu adalah utusan Allah, begitu. Ya. Terus selanjutnya contohnya yang lain yang bentuknya jumlah ismiyah, misal kana Zaidun baituhu qoribun. Ah, di sini kan Zaidun sebagai isim kana. Baituhu ini ini mubtada. Qoribun jadi khobar. Pertanyaan saya, mana khobar daripada kana? Khobarnya adalah jumlah mubtada dan khobar ini. Inilah yang menjadi khobar kana. Begitu. Ya, makanya jumlah mubtada dan khobarnya itu menjadi khobar kana. Ini yang bentuknya jumlah ismiyah. Sekarang yang bentuknya jumlah fi'liyah, mana contohnya Sas? Kana rojulu ja'a. Rojulu kan mudah marifat nih karena isim kana berbentuk marifat. Ar-rojulu sebagai isim kana. Ja'a ini kan fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa. Jumlah fi'il dengan fa'ilnya yang mustatir inilah yang menjadi khobar kana. Begitu. Ya. Ini yang contohnya jumlah fi'liyah. Selanjutnya contohnya yang sibul jumlah Ustaz. Yang sibul jumlah yang jar majrur mana? Kan mana dia? Contoh. Kana Zaidun
fid dari. Zaidun sebagai isim kana. Di sini ada fid dari. Nah, jumlah jar majrur inilah, ini kan jar dan majrur. Inilah yang sebagai khobar kana. Gitu. Ya, selanjutnya yang jumlahnya zorob mazrub usas mana? Oke. Kana Muhammadun amamal fasli. Muhammadun sebagai isim kana. Amama ini kan zorob, ini mazrubnya, mudhofun ilaihnya. Jumlah zorob dengan mazrub ini, inilah yang sebagai khobar kana. Nah, jadi inilah bentuk, harus bentuknya kana. Maaf, khobarnya apakah nakiroh, idofat, jumlah, atau sibhul jumlah. Inilah cara kita menentukan kaidah isim dan khobar kana. Oke, selanjutnya ya. Apa lagi? Yang selanjutnya catatan penting kana dan saudarinya. Ya, sama seperti mubtada khobar, dia juga memiliki catatan penting. 1. Kana dan saudari-saudarinya juga beramal dalam keadaan mudhore, amr, masdar. Ya. Misal contoh. Ya, berarti kita harus tahu nasrib nih. Kana yakunu kaunan. Kun. Ya. Ini kan madi, mudhore, masdar, dan amr. Ini juga beramal. Ini juga beramal. Contohnya. Yakunu aliyun yadhabu. Yakunu aliyun yadhabu. Nah, aliyun di sini kan dia rofa. Dia sebagai maaf. Dia sebagai isim yakun. Jangan bilang kana. Karena di sini bentuknya mudhore, isim yakun. Mana khobarnya? Yadhabu ini fiil. Setiap fiil butuh fa'il. Fa'ilnya mustatir dan huwa. Kembali ke aliyun. Jumlah antara fiil dengan fa'ilnya inilah yang sebagai khobar yakun. Jadi tetap juga beramal tasripannya. Ya, tetap beramal tasripannya. Begitu juga pada saudari yang lain. Kana yakunu kaunan kun, amsa yumsi imsaan, adha yudhi idhaan, asbaha yusbihu isbahan, dan seterusnya. Ke-13 saudari-saudari ini beramal tasripannya. Ya, itu catatan penting yang pertama. Selanjutnya catatan penting yang kedua. Kana dan saudari-saudarinya disebut dengan af'alun nasikhoh. Nah, ini nama lainnya. Af'alun nasikhoh. Karena dia merubah hukum baris khobar. Li'anna tagayyara hukmal khobari. Ya, yang sebenarnya khobar itu rofa, Zaidun qaimun. Ini kan mubtada, ini khobar. Masuk kana, berubah baris khobarnya. Kana Zaidun qaiman. Nah, gara-gara dia berubah baris khobarnya, makanya dia dijuluki af'alun nasiho. Apa artinya af'alun nasiho? Hamil perusak. Hamil perusak antara mubtada plus khobar. Yang dimana mubtada plus khobar ini sama-sama besti, baris dapan dua-duanya, masuk kana sebagai pelakor lah istilah kita. Dia merubah baris khobarnya menjadi baris atas. Ini catatan yang ketiga. Maaf, catatan yang kedua. Catatan yang ketiga. Boleh mendahulukan khobar kana apabila khobarnya berbentuk sibhul jumlah. Ingat, sibhul jumlah itu ada dua. Jar majrur, zorob mazrub. Dan isimnya berbentuk marifat. Nah, sama seperti catatan penting mubtada dan khobar. Ini hukumnya boleh. Ingat, boleh itu ya. Boleh berarti boleh. Ya, contohnya. Kana fiddari Zaidun. Fiddari kan ini sebagai khobar kana tambah namanya. Khobar kana muqaddam. Karena didahulukan. Zaidun isim kana muakhor, gitu. Ini namanya. Sekarang lihat. Oh iya, khobarnya sudah berbentuk sibul jumlah, isimnya sudah berbentuk
Maripat. Berarti boleh juga saya mengatakan begini, kana Zaidun fit dari. Boleh. Ini sebagai isim kana, ini sebagai khobar kana. Kenapa? Karena di sini khobarnya berbentuk sibul jumlah, isimnya berbentuk maripat. Berarti boleh saya dahulukan khobarnya, boleh saya dahulukan isimnya. Karena di sini hukumnya boleh. Yang terakhir, wajib. Nah, kalau wajib berarti nggak boleh yang lain. Wajib mendahulukan khobar kana apabila khobarnya berbentuk sibhul jumlah. Sekali lagi ingat, sibhul jumlah itu ada dua, jar majrur, zorob mazrub. Dan isimnya berbentuk nakiroh. Nah, kalau tadi kan berbentuk sekarang berbentuk nakiroh. Mana contohnya? Kana fil kubi ma'un. Fil kubi ini sebagai khobar kana muqaddam. Ma'un sebagai isim, kana mu'akhor. Nah sekarang khobarnya sudah berbentuk sibul jumlah. Oke, dia masuk ke jar majrur. Sekarang tapi lihat isimnya. Isimnya berbentuk nakiroh. Apa ketentuannya nakiroh? Wajib mendahulukan khobar kana. Berarti kita tidak boleh mengatakan kana ma'un fil kub. Ini nggak boleh. Kita nggak boleh mengatakan kana ma'un fil kubi karena isinya di sini berbentuk nakiroh. Ini tidak boleh. Nah, ini dia tentang isim yang dirofakkan yang ketiga, yaitu isim kana dan saudarinya. Ya. Oke, kita kesimpulkan. Di sini definisinya sudah. Kemudian amalan kana dan saudarinya sudah berserta dalilnya. Kemudian saudari-saudari kana dan fungsinya masing-masing. Kemudian kaidah isim kana dan khobarnya. Yang terakhir catatan penting kana dan saudari-saudarinya. Inti daripada teman-teman bisa pahami bab ini, teman-teman harus terlebih dahulu pahami bab mubtada dan bab khobar. Karena ini yang dibahas itu keduanya ini, tapi masuk amil perusak begitu. Ya, jadi silahkan dimungkinkan, dihafalkan, dipahami bab mubtada dan khobar, baru menonton isim kana dan saudari-saudarinya. Ya, nah sampai sini pembahasan kita di video kali ini. Kita akan lanjut video selanjutnya, isim yang dirofakkan selanjutnya. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan untuk teman-teman semua, dijadikan ahli nahu, ahli kitab, ahlul ilmi, ya. Dan semoga teman-teman selalu dimudahkan dalam proses belajar nahunya. Barakallahu fiikum.